Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi. Di sini saya akan menjelaskan tutorial untuk perumusan di Excel ya, untuk data pelatihan, masa berlaku STR dan SIP, dan juga data kalibrasi alat medis. Karena waktu yang terbatas, jadi saya untuk mempersingkat waktu, saya percepat ya video tutorialnya. Nah, di sini saya contohkan untuk data pelatihan di Rehab. Nah, yang dibutuhkan itu pada data pelatihan itu ada data karyawan dan list pelatihan. Jadi pelatihan apa saja yang nanti diikuti ya, diwajibkan dari TNP ya, dan juga masa berlaku sertifikasinya. Nanti akan terisi secara otomatis. Nah, ini sudah saya copy paste untuk data karyawan ya. Nah, kita contohkan dengan data NIK saya. Nah, nanti akan dibuatkan secara otomatis dengan menggunakan dan dengan memasukkan NIK. Nah, ini kita pakai rumus VLOOKUP pada data karyawan. Nanti data nama, email, unit, departemen itu akan terisi secara otomatis. Nah, berikut rumusnya yang saya jelaskan, saya tampilkan di video. Untuk pengisian jenis pelatihan dan pelatihannya itu kita menggunakan data validasi ya. Nah, data validasinya dari list pelatihan. Jadi pelatihannya apa saja yang memang ada dari TNP. Datanya saya minta dari TNP ya. Nah, untuk tanggal pelatihannya ini diisi secara manual. Oke. Nah, untuk masa berlaku sertifikatnya itu sudah ada otomatis ya di list pelatihan. Misalnya Damkar 5 tahun. Nah, itu Damkar 5 tahun, BHD 2 tahun, K3RS 3 tahun. Nah, ini saya isikan dengan rumus VLOOKUP. Jadi isinya nanti terisi secara otomatis ya untuk masa berlaku sertifikatnya. Misalnya K3RS itu masa aktifnya 3 tahun. Nah, nanti di tanggal expirednya itu saya kasih rumus untuk menambahkan tanggal masa berlaku sertifikat dari tanggal latihan yang diikuti. Nah, berikut rumus untuk menentukan tanggal expired ya. Yang tadi kita ambil penjumlahannya, rumus penjumlahan dari tanggal pelatihan ditambah masa berlaku sertifikat. Oke. Nah, ini perumusannya seperti ini. Nah, dia bakal otomatis. Ini misalnya lain-lain kosong, ya kosong. Biar di kelas kosong, tanggal expired itu juga kosong. Nah, untuk masa berlaku, ini untuk jangka waktu ya. Jangka waktu berapa lama lagi tanggal expired sampai tanggal expired tersebut. Nah, ini kita rumuskan ya. Rumusnya seperti di video. Nah, berikut rumusnya ya untuk masa berlaku. Jadi nanti ada keterangan berapa tahun, berapa bulan, berapa hari lagi untuk sisanya. Oke, nah contoh ini 0 tahun, 0 bulan, 13 hari. Jadi sisa 13 hari lagi untuk mencapai masa expirednya. Ini hanya contoh ya. Nah, ini jika error aku tambahin rumus lagi. Error, jadi kalau misalnya memang dia error, dia expired atau sudah mencapai batasnya, dia expired. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak sampai batasnya, atau misalnya error dengan kata hal lain gitu ya, atau tidak ada tanggal expirednya, jadi kita kosongin. Oke, sekarang kolom keterangan. Nah, kalau kolom keterangan itu nanti kita butuh kolom bantuan ya, kolom bantuan untuk rumus, yaitu kolom tahun, kolom bulan, kolom hari. Nah, itu di sebelah kanan. Nah, untuk awalnya kita bikin rumus dulu. Kalau misalnya di masa berlaku itu expired, maka kita bikin keterangan bahwa mohon diperpanjang, seperti itu. Nah, ini saya contohkan. Kalau misalnya nanti di masa berlakunya itu tertulis expired, di keterangannya akan menjadi mohon diperpanjang, seperti itu. Nah, ini saya coba rumus untuk kolom bantuannya ya.
Jadi di sini sekarang lagi saya isi rumus untuk kolom bantuan nanti, karena syarat untuk misalnya dapat keterangan kalau dia akan berakhir itu kita harus minta kolom bantuan di hari ya. Jadi kalau misalnya harinya tinggal 30 hari atau tinggal sebulan, berarti kan tahunnya 0, bulannya juga 0 ya, jadi tinggal hari. Nah baru ada keterangan di situ akan berakhir. Nah ini kita minta bantuan kolom tahun, bulan, dan hari. Nah jadi kalau misalnya tinggal 1 tahun, berarti kolom bulan dan kolom harinya itu nggak berfungsi. Jadi kolom hari itu akan ada nilainya jika kolom tahun dan kolom bulan itu 0. Jadi bisa dilihat aja di rumusnya. Nah ini akan berakhir. Jadi memang harus teliti ya untuk rumus, karena kalau misalnya ada kesalahan koma atau petik itu juga pengaruh ke rumus, nanti akan salah semuanya dan nggak berhasil. Nah ini udah selesai ya, tinggal ngerapihin aja error-error yang di kolom bantuan, yang lainnya udah beres rumusnya. Nah nanti bisa di hidden nih kolom bantuannya udah, karena udah cuma bantuan ya, tinggal kita kasih format aja, conditional formatting di masa berlaku sama keterangan. Jadi kalau misalnya di masa berlaku ya, kalau expired, sama keterangannya kalau belum diperpanjang, itu tinggal kita rubah warnanya jadi merah, jadi ketahuan oh ini udah expired. Nah gitu juga kalau misalnya memang akan berakhir nih, mau expired, kita jadiin warna kuning aja. Kalau misalnya memang udah 30 hari, kita jadiin warna kuning. Nah, sama ini akan berakhir gitu, ini jadi kuning. Segitu aja. Oke, sekian dari saya, terima kasih.